Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi pada hari ini dengan saya, mata kuliah Hukum Bisnis. Pada hari ini kita akan membahas hukum anti monopoli dan persaingan usaha, ya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan dapat mengikuti pembelajaran pada hari ini dengan baik. Hukum anti monopoli dan persaingan usaha bahwa pada era globalisasi perekonomian, kebijakan-kebijakan sektor ekonomi dalam pelaku usaha, ya, baik itu perkembangan usaha swasta maupun pemerintah, ya, dalam menjalankan usahanya, pada kenyataannya sebagian besar merupakan perwujudan dari kondisi persaingan usaha yang tidak sehat, ya. Nah, ini melihat situasi dan kondisi sekarang sehingga menuntut pemerintahan untuk mencermati dan menata kegiatan usaha yang ada di Indonesia tentunya, yaitu dengan menerapkan undang-undang yang mengatur tentang persaingan usaha. Nah, dasar hukum dalam persaingan usaha, ya, untuk dasar hukum anti monopoli dan persaingan usaha ini dituangkan dalam produk hukum berupa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, ya. Nah, apa sih monopoli? Nah, kita harus mengetahui monopoli itu apa, ya. Pengertian dari monopoli adalah persaingan usaha tidak sehat, yaitu persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi ataupun pemasaran barang, jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha. Itu yang dimaksud dengan monopoli, ataupun juga bisa dikatakan konspirasi usaha, ya. Ini dalam bentuk kerjasama pelaku usaha dengan pelaku usaha lain untuk menguasai pasar. Itu yang dimaksud dengan monopoli, yaitu persaingan usaha tidak sehat, ya. Dalam anti monopoli ada asas dan tujuan hukum, ya, dalam anti monopoli dan persaingan usaha. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, tujuan hukum anti monopoli yang pertama menjaga kepentingan umum. Nah, ya. Nah, asas ini menjaga kepentingan umum ini tentunya dengan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial. Menjaga kepentingan umum ini tujuannya untuk meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Yang kedua adalah meningkatkan efisiensi ekonomi. Terus mewujudkan iklim usaha yang kondusif, ya. Nah, ini pengaturan persaingan usaha yang sehat, ya, sehingga menjamin adanya kepastian
kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha yang kecil. Ya, ini mewujudkan iklim usaha yang kondusif. Ya. Ini mengatur persaingan usaha, ya, baik usaha pelaku yang besar, menengah maupun kecil, sehingga terwujudnya iklim usaha yang kondusif. Yang selanjutnya adalah tujuannya mencegah pemusatan ekonomi, ya, mencegah pemusatan ekonomi guna mewujudkan demokrasi ekonomi, ya. Nah, artinya apa? Mencegah praktek monopoli, ya, atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha. Yang selanjutnya tujuannya adalah menciptakan suasana persaingan dan berkeadilan tanpa kecurangan. Ya, terciptanya efektivitas, efisiensi dalam kegiatan usaha, ya. Nah, ini tujuan daripada hukum anti monopoli. Nah, untuk mencapai tujuan tersebut, ya, maka hukum anti monopoli dan persaingan usaha dituangkan dalam undang-undang anti monopoli, ya. Nah, ini mengatur berbagai perjanjian yang dilarang dalam melakukan kegiatan yang mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Nah, itu tujuan daripada hukum anti monopoli. Dalam undang-undang hukum anti monopoli dan persaingan usaha, ada perjanjian-perjanjian yang dilarang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Perjanjian yang dilarang itu diantaranya adalah oligopoli, penetapan harga, pembagian wilayah, pemboikotan, kartel, trust, oligopsoni, integrasi vertikal, perjanjian tertutup, perjanjian dengan pihak luar negeri. Perjanjian yang dilarang terkait dengan oligopoli, ya. Oligopoli ini merupakan perjanjian, termasuk perjanjian yang dilarang, ya. Berdasarkan undang-undang anti monopoli, ya, bahwa pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain secara bersama-sama dalam melakukan penguasaan produksi atau pemasangan barang atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli atau persaingan usaha tidak sehat, ya. Atau juga pelaku usaha patut diduga atau dianggap secara bersama-sama melakukan penguasaan produksi atau pemasaran barang atau jasa, ya. Nah, pelaku usaha itu sebagaimana dimaksud, ya, adalah 2 atau 3 pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 75% sebab pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu. Karakteristiknya yaitu barang yang diperdagangkan biasanya barang homogen, ya. Misalnya bensin, minyak tanah, tenaga listrik, batu bara, bahan bangunan, pupuk, pipa, baja, dan lain sebagainya. Terus, struktur pasar oligopoli biasanya ditandai dengan kekuatan pasar pelaku usaha yang kurang lebih sebanding dengan pelaku usaha sejenis lainnya, baik dari segi modal maupun segmen. Namun, tidak tertutup kemungkinan pada pasar yang heterogen pun terjadi oligopoli, ya.
Terus hanya sedikit perusahaan dalam industri ya. Jadi contoh-contoh industri bisa industri semen, industri mobil, industri kertas ya. Jadi praktek oligopoli umumnya dilakukan sebagai salah satu upaya untuk menahan perusahaan-perusahaan potensial untuk masuk ke pasar. Selain itu, tujuan perusahaan melakukan oligopoli adalah sebagai salah satu usaha untuk menikmati laba normal di bawah tingkat maksimum dengan menetapkan harga jual terbatas sehingga kompetisi harga di antara pelaku usaha yang dilakukan praktek oligopoli menjadi tidak ada ya. Itu oligopoli. Yang kedua adalah penetapan harga ya. Perjanjian yang dilarang terkait dengan penetapan harga. Nah, dalam penetapan harga, perjanjian penetapan harga ini pertama penetapan harga, yang kedua diskriminasi harga, perjanjian penetapan harga, dan pengaturan harga jual kembali. Nah, dalam penetapan harga atau price fixing, nah ini merupakan larangan pelaku usaha membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga barang atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama. Nah, ini perjanjian penetapan harga dilarang karena penetapan harga bersama-sama akan menyebabkan tidak dapat berlakunya hukum pasar tentang harga yang terbentuk dari adanya penawaran dan permintaan. Namun ya, ada namunnya ya dalam penetapan harga. Namun larangan perjanjian penetapan harga ini dikecualikan terhadap dua hal. Pertama, perjanjian yang didasarkan oleh suatu undang-undang yang berlaku, termasuk dalam hal ini penetapan harga yang diizinkan oleh pemerintah, dikoordinasikan oleh pemerintah. Atau yang kedua, perjanjian penetapan harga yang dibuat dalam suatu usaha patungan atau joint venture ya. Nah, itu yang diperbolehkan dalam penetapan harga. Selanjutnya adalah penetapan harga terkait diskriminasi harga. Diskriminasi harga ini maksudnya adalah menegaskan bahwa pelaku usaha dilarang membuat perjanjian yang mengakibatkan pembeli yang satu harus membayar dengan harga yang berbeda dari harga yang harus dibayar oleh pembeli lain untuk barang atau jasa yang sama. Nah, dalam hal ini ya dilarang membuat perjanjian yang memberlakukan diskriminasi terhadap kedudukan konsumen yang satu dengan yang lainnya. Yang selanjutnya adalah perjanjian penetapan harga. Nah, dalam Undang-Undang Anti Monopoli menegaskan pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga di bawah harga pasar yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat. Larangan ini ya berlaku apabila penetapan harga di bawah harga pasar tersebut dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat. Seterusnya adalah penetapan harga jual kembali. Nah, ini mengatur bahwa pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang memuat persyaratan bahwa
penerima barang atau jasa tidak akan menjual atau memasok kembali barang atau jasa yang diterimanya dengan harga yang lebih rendah daripada harga yang telah diperjanjikan, sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat. Ya, ini perjanjian pengaturan harga jual kembali. Selanjutnya ketiga adalah perjanjian pembagian wilayah ya pemasar atau alokasi pasar. Nah, ini undang-undang anti monopoli ini mengatur pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk penetapan pembagian wilayah pemasaran yang mengakibatkan terjadinya praktek monopoli usaha yang tidak sehat ya. Keempat, perjanjian pemboikotan. Perjanjian pemboikotan ini membuat perjanjian dengan pesaing untuk menghalangi pelaku usaha lainnya. Terus menolak menjual atau barang jasa dari pelaku usaha lain. Membatasi penjualan dan pembelian barang ataupun jasa ya. Nah, ini perjanjian pemboikotan ini salah satu bentuk strategi yang dilakukan di antara pelaku usaha untuk mengusir pelaku usaha lain dari pasar yang sama. Nah, ini tidak diperbolehkan ya, perjanjian pemboikotan. Selanjutnya adalah perjanjian kartel. Perjanjian kartel ini membuat perjanjian dengan pesaing untuk mempengaruhi harga. Ya. Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya yang bermaksud mempengaruhi harga dengan mengatur produksi atau pemasaran barang jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli persaingan usaha tidak sehat. Nah, ini kartel ya. Kartel di sini artinya kerjasama dari produsen produk tertentu yang bertujuan untuk mengawasi produksi, penjualan, serta harga untuk melakukan monopoli terhadap komoditas atau industri tertentu. Itu kartel ya. Terus perjanjian trust. Nah, perjanjian trust, nah ini bahwa pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain untuk melakukan kerjasama dengan membentuk gabungan perusahaan atau perseroan yang lebih besar dengan tetap menjaga dan mempertahankan kelangsungan hidup masing-masing perusahaan atau perseroan anggotanya dengan tujuan untuk mengontrol produksi, pemasaran barang atau jasa sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli atau persaingan tidak sehat ya. Nah, ini perjanjian trust. Terus perjanjian oligopsoni. Nah, ini artinya menguasai pembelian pasokan agar dapat mengendalikan harga barang dan jasa. Ini pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan usaha lain yang bertujuan untuk secara bersama-sama menguasai pembelian atau penerimaan pasokan agar dapat mengendalikan harga ya, barang atau jasa dalam pasar yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli. Oh, itu oligopsoni. Terus ada integrasi vertikal. Nah, ini perjanjian yang dilarang ya untuk menguasai produksi dengan jumlah produk yang termasuk dalam rangkaian produksi barang jasa, pengolahan, proses lanjutan langsung tidak langsung yang merugikan masyarakat ya. Itu integritas vertikal. Ada perjanjian tertutup. Perjanjian tertutup bahwa perjanjian ini
penerima barang jasa hanya untuk memasok kembali barang jasa tersebut kepada pihak tertentu, ya. Nah, terus ada bahwa penerima barang jasa harus bersedia memberi barang jasa dari pemasok. Nah, ini perjanjian tertutup ini tidak boleh, ya. Terus ada perjanjian dengan pihak luar negeri. Nah, ini perjanjian dengan pihak luar negeri ini dilarang, ya. Nah, ini perjanjian ini juga dapat merusak persaingan usaha, melakukan tindak monopoli, ya. Nah, ini mengakibatkan monopoli, persaingan usaha tidak sehat. Nah, ini perjanjian dengan pihak luar negeri. Dalam undang-undang hukum bisnis anti monopoli, ada kegiatan-kegiatan yang dilarang berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Yang pertama adalah monopoli, ya. Nah, monopoli ini menjadi perhatian utama dalam hukum persaingan usaha, ya, karena monopoli itu sendiri merupakan penguasaan produksi atau pemasaran barang jasa, penggunaan jasa oleh satu pelaku usaha atau kelompok. Nah, sehingga ini dilarang. Jadi pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan produksi, pemasaran barang atau jasa yang mengakibatkan terjadinya praktek monopoli, ya. Nah, itu. Sehingga kegiatan monopoli itu dilarang. Yang kedua adalah monopsoni. Monopsoni itu sendiri merupakan usaha seseorang atau kelompok untuk menguasai pangsa pasar yang besar untuk menjual suatu produk, yaitu monopsoni, ya. Dalam pasar monopsoni, nah, harga barang atau jasa biasanya akan lebih rendah dari harga pasar yang kompetitif. Nah, ini pembelian tunggal biasanya akan menjual dengan cara monopoli atau dengan harga yang tinggi. Pada kondisi ini, potensi kerugian masyarakat akan timbul karena pembeli harus membayar dengan harga yang mahal dan juga terdapat potensi persaingan usaha tidak sehat, ya. Yang selanjutnya yang dilarang adalah penguasaan pasar. Nah, penguasaan pasar ini merupakan keinginan semua pelaku usaha, ya, untuk menguasai pasar. Nah, ini penguasaan pasar yang cukup besar memiliki korelasi positif dengan keuntungan yang mungkin bisa diperoleh pelaku usaha. Tentunya untuk memperoleh penguasaan pasar, pelaku usaha kadang melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan hukum untuk penguasaan pasar. Mungkin saja akan berhadapan dengan para penegak hukum karena melanggar ketentuan, ya, ketentuan yang ada dalam hukum persaingan. Maka penguasaan pasar itu dilarang kegiatannya dalam persaingan usaha. Nah, pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan baik sendiri maupun bersama, ya, dalam penguasaan pasar, ya. Nah, ini yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli, ya. Nah, ini penguasaan pasar. Yang selanjutnya adalah persekongkolan. Persekongkolan ini atau bisa juga dikatakan konspirasi. Nah, ini mempunyai karakteristik, ya, tersendiri karena dalam persekongkolan terdapat kerjasama yang melibatkan
dua atau lebih pelaku usaha yang secara bersama-sama melakukan tindakan yang melawan hukum, ya. Nah, sebagai bentuk kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol. Nah, ini dikatakan melanggar hukum, ya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 99, sehingga persekongkolan ini merugikan pelaku usaha dan kegiatannya dilarang. Ini keterangannya yang sudah saya sampaikan. Monopsoni, pelaku usaha menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal, ya, dalam pasar yang bersangkutan. Terus penguasaan pasar, ya. Terus membatasi peredaran, penjualan barang, jasa pada pasar yang bersangkutan, melakukan praktek diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu, ya. Ini penguasaan pasar, kegiatan yang dilarang, ya. Persekongkolan, nah ini yang sudah saya jelaskan. Persekongkolan untuk mengatur atau menentukan menang tender, itu termasuk persekongkolan. Persekongkolan untuk mendapatkan informasi kegiatan usaha, persaingan yang dapat diklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan, ya. Terus dalam undang-undang persaingan usaha, supaya persaingan usaha tidak saling merugikan, maka dibentuklah Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU. Nah, KPPU ini bertanggung jawab terhadap presiden, kepada presiden, ya. Terdiri dari 9 anggota, ya. Terus diangkat dan diberhentikan dengan keputusan presiden atas persetujuan DPR, bertugas selama 5 tahun dan akan kembali dibantu oleh sekretariat dan kelompok kerja. Jadi untuk mengawasi persaingan usaha, maka dibentuklah Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Terus ada tugas dan wewenang KPPU. Tugas KPPU yaitu melakukan penilaian terhadap perjanjian kegiatan yang dilarang sesuai dengan undang-undang, ya. Nah, ini melakukan penilaian yang kegiatan, ya, apabila terjadi praktek monopoli atau persaingan tidak sehat, nah, ya, isi daripada perjanjian tersebut, nah, itu akan dilihat oleh KPPU. Yang kedua, memberikan saran dan pertimbangan. Terus menyusun pedoman yang diperlukan, memberikan laporan kepada presiden. Putusan KPPU memerlukan penetapan eksekusi kepada pengadilan negeri. Nah, ini tugas dari KPPU, ya. Nah, jadi intinya adalah undang-undang anti monopoli di Indonesia itu tujuannya untuk menciptakan persaingan sehat untuk mencapai ekonomi pasar yang efisien. Yang kedua, agar sumber daya alam teralokasi secara efisien. Terus konsumen memiliki banyak pilihan atas barang atau jasa yang tersedia di pasar. Terus memungkinkan munculnya inovasi. Terus harga barang atau jasa, ya, idealnya baik ditinjau dari kualitas maupun biaya produksi. Nah, itu tujuan daripada undang-undang anti monopoli di Indonesia. Dan itu semua dalam persaingan usaha yang ada di Indonesia ada pengawas, ya. Dibentuklah Komisi Pengawas Persaingan Usaha.
dan penegakan hukum persaingan di Indonesia ya. Penegakan hukum dilakukan oleh pengadilan negeri ya. Nah, terus Mahkamah Agung juga diberikan kewenangan untuk menyelesaikan perkara dalam pelanggaran hukum persaingan ya. Nah, dalam penyelesaian penegakan hukum persaingan itu nanti pengadilan negeri dan Mahkamah Agung ya itu berwenang untuk menyelesaikan perkara persaingan usaha yang tidak sehat ya. Sehingga persaingan usaha dapat dikendalikan. Itu yang dapat saya sampaikan materi hukum bisnis terkait undang-undang anti monopoli ya, ataupun persaingan usaha tidak sehat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan ataupun kurang jelas, silakan kita bahas di forum di Skalsa ya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.